Sekarang tugas kami adalah tidak ada lagi pilihan nomor 1 dan nomor 2, yang ada adalah kita semua. Mayoritas memang dari kemarin suaranya telah mempercayakan kita, ditambah lagi dengan putusan MK ini bahwa kita sudah dinyatakan keluar sebagai pemenang, sebab permohonan gugatan paslon nomor 2 itu secara sah dinyatakan ditolak. Artinya ini putusan MK ini adalah melegitimasi atas keinginan rakyat yang telah mempercayakan kepada Tina Ado untuk menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Manggarai. Tanggapannya Kak, ini kan dalam proses tahapan pilkada terjadi perbedaan pilihan dan lain-lain, kemudian kedepannya ini banyak tugas dan tanggung jawab yang menghadang di depan Kak, termasuk persoalan pemulihan pasca bencana di Mamuju. Bagaimana soal itu? Ya, pertama perbedaan pilihan politik saya pikir itu adalah sesuatu yang lumrah dan dinamika politik ya sudah seperti itu. Sekarang tugas kami adalah tidak ada lagi pilihan nomor 1 dan nomor 2, yang ada adalah kita semua. Sebab membangun Mamuju ini perlu melibatkan semua stakeholder yang ada. Apakah kemarin pilihannya nomor 2 atau golput misalnya, ya itu adalah tugas kita. Intinya kita mengajak kepada semua komponen untuk bersama-sama membangun Mamuju ini. Terkait lagi kita sekarang dalam situasi pasca gempa ini tentu adalah hal yang menjadi fokus kita. Bagaimana pasca gempa ini, mulai dari korban gempa, apakah itu dampaknya ke rumah hunian, infrastruktur perkantoran, korban jiwa, dan saat ini kita lihat masih banyak masyarakat kita yang melakukan pengungsian di beberapa titik dengan memasang tenda. Mungkin yang menjadi perhatian kita ke depan, fokus kita ke depan, bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Terkait rencana pelantikan Kak, bagaimana kesiapannya? Persiapannya kita masih menunggu informasi pasti dari Mendagri melalui Pemprov, tapi dari info sementara ya insya Allah tanggal 26. Jadi persiapannya kita ya sederhana saja, karena situasi COVID, lalu kemudian kita lagi situasi gempa, ya tentu kita tidak bisa melakukan selebrasi kemenangan yang berlebihan, tidak melakukan euforia yang berlebihan, sebab kita dalam situasi COVID dan kita lagi Mamuju, Majene, Subar ini lagi berduka sekarang dengan situasi gempa. Jadi kita melakukan pelantikan insya Allah sesederhana mungkin, tetap melakukan standar COVID 26 Februari.